Selamat malam Sportmania dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Program yang membahas tentang sepak bola selama 1 jam dan kita live ini bersama kami seperti biasa. Ada senior jurnalis Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung. Selamat malam Bang Boy, siap. Sehat atau kurang sehat atau bagaimana Bung? Dingin di luar, hujan kan? Iya, jadi kita cuaca memang sedang tidak menentu ini ya kan. Tapi harus sehat, apalagi ada kawan saya kan Itu samping. betul. Dan malam hari ini Bung, kita kedatangan tamu, kita undang khusus tengah-tengah kesibukannya kan. Iya. Seorang mantan pemain nasional, ya kan, pernah bermain di Persikota, Persija juga, Sriwijaya juga pernah bermain. Iya. Dan sekarang menjadi asisten pelatih. Kita perkenalkan, pasti udah tahu semua nih, Bung Firmansyah. Selamat malam, Bung. Firmansyah. Malam, Bu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sedap, sehat? Alhamdulillah sehat. Lama juga kita nggak ketemu ya. Iya, Bu, sudah lama. Iya, Tapi kalau ngeliat foto-foto, waduh, saya udah kangen juga di sana. Berapa purnama kita. Dulu posisi Firmansyah ini di belakang ya? Ya, center back. Dulu masih Center back. libero lah. Masih libero. Oh, libero dulu. Di belakang dia. Zaman di Persikota dulu ya? Iya. Oke. Di Persija juga di timnas. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya di timnas itu ya mulai dari tahun 2000 sampai 2007. Oh, cukup lama. Lama, 7 tahun ya. Alhamdulillah dari beberapa pelatih dari zaman Ivan Kolev sampai Sergi dan sampai Peter White. Oh, iya. Sampai kembali lagi Kolev lagi. Dari Kolev ke Kolev nih. Iya. Jadi udah tahu persis. Nah, sekarang posisi Firman ini sebagai asisten pelatih, Bung. Jadi memang malam hari ini kita mau bicara seputar asisten pelatih. Oh, gitu Karena ya? di Belanda sana juga lagi rame tentang asisten pelatih. Memang yang rame itu bukan hanya pelatih kepala, bukan hanya Kluivert. Iya, tapi asisten Tapi juga. asisten pelatih. Iya. Ya, jadi topik yang menarik. Dan sekarang keputusan PSSI akan memilih 2 orang asisten pelatih dari Indonesia, Ya, Indonesia. untuk membantu Kluivert. Iya. Nah, Bung Ropa melihatnya keputusan ini kan sangat positif ya Bung ya? Iyalah, harus ada dong. Karena sebelum-sebelumnya kan pas dari Luis Mia itu udah ada Bima. Ya. Ya kan, kemudian Nova di zamannya STY. Sekarang harus ada lah. Dan PSSI bahkan menambah satu jadi 2, bukan satu lagi menampingi seorang pelatih kepala. Dan saya pikir satu hal yang bagus menyodorkan 10 nama, tinggal biarlah pelatih kepala yang akan memilih. Kluivert yang akan bertugas untuk bisa mengumumkan, dan harus cepat, saya pikir di Februari sudah harus umumkan itu 2 yang untuk bisa menampingi dia. Tapi kan kabar terakhir ada satu lagi asisten Iya, pelatih. betul. Gerald Van den Berg. Ini pilihan dari Kluivert ya? Iya, Gerald Van den Berg. Dan saya pikir, Dan disetujui sama federasi kita? iya, dan dia akan difokuskan bukan saja sebagai asisten sebenarnya, Ya. tapi dia akan menangani tim U23. U23. Dia akan berkolaborasi juga dengan pelatih yang ada di U17 dan U20. Kenapa? Karena ini kan akan berjenjang ke sana. Jenjang ke sana untuk usia muda ini. Jadi dia ditugaskan, tugas gitu. Sebelumnya kita udah tahu kan, kita punya Dani Lansat, ya Alex Pastur. Jadi dengan ada Gerald Van den Berg ini jadi Gerald Van den Berg. Ya. Ini tahun 88 membawa Belanda Saya nonton dia bermain di Jerman. di final Di final mengalahkan Uni Soviet saat itu. Dia bermain di tengah bagus sekali. Dia gelandang ya? Dia gelandang di tengah. Bagus. Erwin Koeman, saudaranya Ronald Koeman, dia bermain di situ. Iya, Jan Muhren, Wouters. Iya, Jan Wouters. Ini gelandang yang bagus. Ini stylish gelandang. Karena dia tidak terlalu tinggi tapi bagus dia. Tapi untuk bermain. mobilitasnya tinggi. Mobilitasnya tinggi. Bagi-bagi bola, passingnya luar biasa. Dan dia menjadi bagian penting dari tim Oranje bersama dengan pelatih Rinus Michel saat itu untuk bisa menjadi juara, dan mereka mengalahkan Jerman loh semifinal. Saya nonton di semifinal hampir terdiam Boy, karena kan saya Jerman. Iya kan? Jerman ya? Jerman, tapi dihajar sama Van Basten, Ronald Koeman itu, Selesai Belanda. Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Trio Belanda ya? Jerman selesai. Gua diam aja saja, aduh, seperti Lyon. Oh, Diam, iya. aduh. Jadi begitu. Betul. Coba kita kulik dari Firman saja. Seorang asisten pelatih. Iya. Nah, ini dulu lah. Bagaimana proses Anda menjadi asisten pelatih setelah selesai menjadi pemain aktif? Ya prosesnya ya yang kita lalui ya license ya sangat perlu sekali. Karena pun proses itu kita di mana kita harus memberikan dari dasarnya itu dari C dulu. Ya. Karena waktu itu saya langsung dapat C langsung karena mantan pemain tim nasional. Tapi kalau misalnya dulu itu tidak tim nasional harus dari bawah dulu D. Nah dari C langsung jenjangnya ke B, B dan A. Selanjutnya yang paling tertinggi itu ya Pro. Itu tahun berapa memutuskan untuk menjadi
Coach. Itu sekitar saya pensiun itu sekitar 2000 Setelah 2007 apa 2013? 2013. Oke. Setelah 2007 lah itu. Saya udah harus fokus mana karena mungkin karena masalah sudah saya cedera juga. Ya, jadi saya untuk membantu ataupun berkarir tetap di sepak bola ya harus melatih. Benar. Dari saya pengalaman experience kan, ya saya harus bisa mencoba menggali ilmu untuk mungkin pemain-pemain muda yang nanti kelak akan menjadi pemain hebat. Dimulai dari asisten pelatih Bima ketika U16. Ya. Piala Dari Piala AFF. kita juara itu. Ya, kita juara. Kita juara. Ya, sampai kemarin terakhir kita di Euro U17. Oke. Ya World Cup. Di World Cup. Wah, nggak gampang bos ya. Jadi asisten pelatih. Nggak, masalahnya begini Bung Ropan. Kita semua penonton sepak bola, penggemar sepak bola hanya fokus kepada pelatih kepala. Kita nggak lihat peranan seorang asisten pelatih seperti Bung Firman. Iya. Apa sih yang dilakukan oleh seorang asisten pelatih? Karena saya nanya ke Nova, saya sempat WA ke Nova kan. Saya pikir, ini jawaban paling tepat. Memang kata dia, membantu pelatih kepala memberikan masukan dan pelatih kepala yang memutuskan pola skema seperti apa yang dilakukan di lapangan. Gimana Bu? Ya memang fungsinya asisten pelatih ini memang kita harus membantu pelatih kepala. Bagaimana menyusun dari program tersebut, bagaimana kita mempersiapkan pemain tersebut. Ya secara intinya kita dibebani ataupun tidak mengurangi beban dari pelatih kepala supaya lebih maksimal lagi dalam kita membuat pemain ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih kepala. Ya, contohnya kemarin kita di 15 kemarin masing-masing ada tugasnya. Nah, latihan program itu tetap kita ada meeting secara staff. Kita menyusun bagaimana itu program minggu karena kita dari minggu ke minggu. Ya, minggu ini kita latihan apa? Kita tetap evaluasi. Kita dari melihat video segala macam apa kekurangannya, kita memberi masukan kepada head coach. Apa program latihan hari ini kan gitu. Nah, dari tahapan-tahapan itu dalam latihan itu dari ada sampai 4 fase itu, siapa fase pertama sampai fase keempat itu yang mengambil alih dalam latihan. Ya. Karena head coach hanya bisa memantau secara keseluruhan, general, memutuskan bagaimana di nanti fase keempat beliau akan bisa masuk ke fase tersebut. Kalau udah permainan game. Tapi dari tahapan-tahapan itu dari kita melakukan fase 1, kedua, dan ketiga, itu berarti biasanya asisten yang mengambil alih. Jadi memberikan report juga kepada pelatih kepala. Apa yang dilakukan, program apa untuk hari ini dilakukan oleh asisten pelatih, dilaporkan kepada pelatih kepala. Ya, secara keseluruhan kita melaporkan apa yang evaluasi yang kita sudah lakukan. Ya. Dari mana sih problemnya di dalam tim ini? Apa kira-kira? Nah, itu kita beri masukan. Nah, kira-kira latihannya apa? Nah, kita buat juga itu. Kita susun bagaimana kita game plan-nya ataupun training unitnya seperti apa. Nah, kita buat sudah oke ACC semuanya dengan head coach, baru kita lakukan. Head coach mungkin fase pertama ada mungkin ada 3 head coach. Bukan head coach, asisten, 3 asisten. Asisten pertama ambil yang fase pertama. Asisten kedua nanti ambil yang ke fase kedua. Itu yang bertahap. Nah, nanti ketika game, nah baru ada menurutnya evaluasi dari head coach. Mana yang kurang, head coach yang ambil alih. Ya, jadi di fase-fase itu benar kita teliti. Dan itu yang fase-fase banyak sekali intervensinya. Wow, iya. Dalam mengcoachingnya, mengedukasinya seperti apa, supaya mereka pemain itu memahami apa maksud dan tujuannya dalam latihan ini. Gitu. Jadi tidak semudah itu kan Bung Ropan ya. Bung Ropan membayangkan apa yang nanti akan terjadi interaksi antara dua pelatih lokal yang akan terpilih dari 10 nama yang diajukan oleh PSSI kepada Clifford. Keterinteraksinya dengan Clifford dan juga dengan Alex Pastur atau Dani Lansa seperti apa, Bung? Iya, memang kalau bisa dilihat tentunya akan wawancara dulu ya dengan Clifford. Dia akan melihat taruh di mana karena kita sudah ada keputusan di Clifford. Keputusan di Clifford. Mereka akan ditempatkan di mana? Karena sudah ada 3 kan, sudah ada Lansat, sudah ada Pastur dan juga
dengan Vandenberg karena ini memang penting untuk mungkin dengan Indonesianya karena kita banyak ada pemain-pemain lokal pemain Indonesia mungkin mereka akan lebih banyak berperan di situ untuk Kluivert bertanya bagaimana pemain-pemain ini ya itu penting memang dia tapi kalau kita bisa melihat sebagai head coach dia itu akan lebih banyak berdiri mendapatkan masukan aja. Kita lihat kalau dalam latihan atau di lapangan sebelum pertandingan yang biasanya akan menggerakkan itu kan asisten. Bukan dia hanya tenang, hanya berpikir itu. Asisten semuanya akan bergerak untuk bisa ada pemanasan dan sebagainya sampai semua. Kemudian masuk ke kamar ganti ya dia akan berbicara. Tapi begitu di lapangan dia berdiri, asistennya bekerja keras. Bahkan bisa lihat kan ada kadang video mereka harus bisa melihat siapa yang mereka. Dia tidak mengetahui siapa yang pemain harus diganti, dia akan berkoordinasi dengan asisten. Dia akan tanya, "Man, lu lihat siapa yang udah gini." Dia kasih masukan. Dia tanya lagi ke bagaimana. Jadi mereka berembuk. Dia tidak bisa memutuskan karena dia kan berdiri dia hanya melihat secara umum di lapangan. Asisten yang akan memberikan ini, tuh ini lemah di sini, ini harus diganti, ini harus begini. Nah, itu penting. Makanya perlu ada kolaborasi dengan asisten orang Indonesia ini yang pelatih Indonesia. Karena itu memang dirasakan bagi dia penting untuk bisa mendapatkan masukan-masukan baik di kamar ganti kan yang paling penting itu komunikasi juga di ruang ganti. Locker room ini sangat penting. Sehingga kita belum tahu siapa yang akan terpilih. Tentunya ini harus benar-benar dipilih yang bagus untuk main di mendampingi Kluivert nanti di timnas. Jadi pertanggungjawaban itu walaupun ujungnya memang adalah pelatih kepala, tetapi sebagai asisten pelatih pun ada yang bertanggung jawab terhadap hasil. Mereka kerja keras, bekerja keras pasti. Iya, penting buat mereka tuh. Karena pun di dalam di Temsel waktu kemarin juga kita lebih banyak diskusi. Bagaimana kita harus mencari jalan keluarnya. Benar tadi kata Bung Ropan bilang, ketika ada pertandingan segala macam, pelatih kepala tidak selalu detail melihat dalam pertandingan. Asisten yang mencatat. Mencatat galaman. Yang lebih detail itu adalah asisten. Betul. Dan saya mengalami itu dengan Bima. Ketika berdiri, saya duduk dengan melihat bagaimana pemain. Saya melaporkan, "Coach, ada yang lemah di sisi ini." Betul. Kita masukkan aja. Kira-kira siapa yang akan menggantinya? Itu interaksi dengan asisten. Bima pada saat itu bertanya kepada Firman. Seperti itu. Apa yang kira-kira yang bisa apa yang kita lakukan? Siapa kira mau berganti? Siapa kira-kira yang akan kita pasang, akan kita ganti? Nah, itu butuh. Karena tadi ketika mungkin pressure segala macam butuh masukan harus. Penting sekali. Penting sekali. Bukan hanya kita asisten pelatih aja duduk nonton gitu. Jangan gitu. Duduk dan nonton menikmati pertandingan bukan. Justru mereka memikirkan. Banyak memikirkan itu. Jadi penonton pun sebenarnya sekarang harus jeli melihat siapa-siapa yang ada di bangku bench itu yang sibuk mencatat. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang punya tanggung jawab besar pada suatu pertandingan. Oke, Bung Ropan, Bung Firmansyah, kita break dulu. Karena kita akan lebih dalam lagi ini membahas tentang asisten pelatih, apalagi yang terkait dengan pelatih Kluivert setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast.